Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus selalu dalam kondisi semangat pagi. Kali ini yang akan kita pelajari adalah oogenesis, masih tentang reproduksi pada wanita. Oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Ini adalah kamar ovarium dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Oogenesis pada perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dimulai pada saat pubertas, sedangkan perempuan dimulai sejak masih dalam kandungan. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis kita mulai dari oogonium. Oogonium ini kita anggap sebagai sel induknya. Kemudian oogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Karena pembelahannya secara mitosis, maka ini bersifat 2N atau diploid. Dan proses ini terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Tapi kemudian oosit primer akan menghentikan pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi yang dibawa oleh wanita sejak lahir itu adalah oosit primer. Setelah lama berhenti sejak bayi lahir, oosit primer akan melakukan pembelahannya lagi saat si wanita masuki masa pubertas. Pembelahan oosit primer dilakukan secara meiosis menjadi oosit sekunder, sel yang berukuran lebih besar, dan badan polar 1, sel yang berukuran lebih kecil. Dan pembelahannya ini tidak adil karena ada yang besar dan ada yang kecil. Oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis menjadi ootit dan juga menjadi badan polar sekunder. Ukuran sel yang lebih kecil ini disebut dengan badan polar. Ada badan polar sekunder dan ada badan polar primer. Dan badan polar ini nanti dia akan luruh, beregenerasi, kemudian dia akan hancur dengan sendirinya. Bisa dilihat di gambar, kalau badan polar primer dia akan membelah lagi menjadi dua badan polar sekunder. Sedangkan oosit sekunder dia akan membelah lagi menjadi ootit dan juga badan polar sekunder. Dan dari ootit nanti dia akan dihasilkan ovum atau sel telur. Dan sel telur ini setelah matang dia akan dilepaskan ke tuba falopi dan siap untuk dibuahi di tuba falopi. Dan proses dari oosit sampai ke ovum ini dia ini akan terjadi pada saat wanita sudah masuki masa pubertas dan akan berhenti saat wanita sudah masuk masa menopause. Dari sini bisa disimpulkan dari oosit akan dihasilkan satu ovum saja dan akan dihasilkan juga 3 badan polar. Dan 3 badan polar ini nantinya akan meluruh dan hancur dengan sendirinya. Kesimpulan yang bisa diambil, oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur yang terjadi pada ovarium. Kemudian, untuk tiap oosit primer dihasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Proses dimulai saat wanita masih dalam kandungan, berhenti sementara setelah lahir, dan dilanjutkan kembali saat remaja. Dan terakhir, saat ovum habis, maka wanita masuki masa menopause. Untuk kamu yang beragama muslim, semua yang kamu pelajari ini ada di Al-Quran loh. Salah satunya adalah surat Al-Insan ayat 2. Next, kita lanjut ke siklus menstruasi.